Benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, zadatsum imana, bertambah imannya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan Al-Quran untuk kita semua. Satu huruf yang kita baca, mudah-mudahan mendekatkan satu langkah menuju surganya Allah, dan satu huruf yang kita baca menjauhi satu langkah daripada pintu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Tadi saya melihat di Instagram, kurang lebih kalau tidak salah 94 hari lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saya, ibu, bapak, kita semua satu keluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat panjang umur agar bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baru melihat tanggalnya saja kita sudah rindu. Baru mendengarkan kabarnya saja, padahal kurang lebih masih 3 bulan lagi kita masih rindu. Maka itu kita meminta mudah-mudahan kita semua disampaikan umur kita sampai menuju Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan malam ini yaitu adalah menghindari sifat sombong. Al-kibru, kalau kita melihat secara lughat, secara bahasa, sombong, al-kibru itu artinya besar. Lalu Rasulullah SAW mendefinisikan sombong itu batarul anil haq, yaitu tidak menerima sebuah kebenaran. Jadi Bapak dan Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong ini ada dua. Yang pertama, sombong akan keingkaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong dalam arti yang kepada pencipta. Yang pertama. Jadi diingat, sombong yang pertama yaitu menolak kebenaran akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sombong kepada manusia, kepada hambanya Allah, kepada sesama manusia. Jadi yang pertama kita bahas dulu. Sombong yang pertama artinya tidak percaya, tidak membenarkan kepada sebuah hal kebenaran. Contoh, iblis. Iblis itu dulu makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah. Iblis itu dulu hamba Allah yang paling taat. Bahkan dikatakan dalam tafsir Jalalain, iblis itu adalah gurunya para malaikat. Dulu namanya bukan iblis, namanya Haris. Namanya Haris. Ketika tidak patuh kepada Allah, barulah namanya menjadi iblis. Ini yang namanya Haris jangan kesinggung. Untuk nama saya Hari, bukan Haris. Jadi iblis ini hamba Allah yang dulu taat. Tapi menolak kebenaran. Yang kedua, Namrud. Namrud seorang raja di Babilonia, dia tahu bahwasannya Tuhannya Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang benar. Satu ketika Namrud laknatullah alaih ini sedang berburu di hutan bersama pasukannya. Lalu ada seorang anak muda yang bernama Ibrahim. Anak muda ini dengan gagahnya masuk ke dalam tempat sesembahannya Namrud. Semua berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Semua berhala dirusak oleh Nabi Ibrahim dengan kampaknya. Sampai disisakanlah satu berhala yang paling besar. Lalu dikalungkan di leher berhala itu kampaknya Nabi Ibrahim. Ketika Namrud masuk ke dalam tempat ibadahnya, kaget, Tuhannya pada berantakan. Tuhannya berantakan. Lalu
Namrud mengatakan, cari siapa yang merusak ini. Qalu sami'tu fatan. Kami mendengar ada seorang anak muda yang masuk ke dalam sini. Yang bernama Ibrahim. Ibrahim dipanggil. Hei Ibrahim, apakah engkau benar yang merusak Tuhan-Tuhan kami? Kata siapa, Bu? Kata Namrud. Kata Nabi Ibrahim, saya dengar semua patung-patung berhala-berhala yang kecil itu rusak. Iya betul. Tapi ada satu patung yang besar yang tidak rusak. Kata Namrud, iya betul. Dan di lehernya dikalungkan sebuah kampak. Iya betul. Kata Nabi Ibrahim, ya udah, kalau gitu tanya aja sama yang gede. Namrud mengatakan, mana mungkin aku bertanya kepada yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Namrud tahu berhala tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan kemadharatan. Karena Namrud gengsi, sombong, dia mengatakan aku ini Tuhan. Karena debat dia. Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata Namrud, qala ana uhyi wa umit. Gue juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggillah dua tawanan perang, yang satu dikampak oleh Namrud, yang satu dihidupkan. Tapi apakah Nabi Ibrahim kehilangan akal? Tidak. Kata Nabi Ibrahim, Tuhankulah yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya di barat. Kalau engkau betul mengaku Tuhan, maka besok pagi tolong terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Namrud nggak bisa jawab, emang bukan Tuhan. Tuh karena sombong, manusia ngaku Tuhan. Yang ketiga, Fir'aun. Fir'aun. Ada yang kalau orang ada ngomong Fir'aun, ada Fir'aun, ya, yang mana aja lah. Intinya dia jelek, ya. Segagah-gagah Fir'aun, sekaya-kayanya menjadi seorang raja, nggak ada ibu yang memberikan nama anaknya Fir'aun, nggak ada. Ya. Kan Fir'aun itu raja Mesir yang besar, bahkan bukan cuma Mesir, satu Afrika. Apakah ada orang yang mengidolakan Fir'aun? Nggak ada. Fir'aun juga sama, mengaku Tuhan. Sampai dikatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling besar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika dulu saya belajar di kampus, itu ketika Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling besar, iblis, dedemit, setan itu pada ketawa. Ketawanya gimana, Bu? Kayak bukan ketawa WA, bukan. WKK bukan. Kayak di WA itu mah. Bukan. Iblis tertawa, tersenyum, terbahak-bahak. Kenapa? Kata iblis, gue juga diusir sama Allah. Gue juga tidak taat sama Allah. Tapi gue gak pernah ngaku menjadi Tuhan. Kok ini ada manusia namanya Fir'aun ngaku menjadi manusia, menjadi Tuhan. Jadi kata iblis, gue gak pernah ngaku Tuhan. Tapi lu ngaku Tuhan Fir'aun. Benar-benar tuh Fir'aun. Makanya disebut laknatullah alaih. Ya, semoga Allah melaknatnya. Jadi yang pertama, sombong dalam arti tidak mau beriman, menolak kebenaran daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sombong itu Bapak Ibu, yang pertama ditulari oleh seorang hamba Allah yang bernama iblis. Tadi kita sudah cerita sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, iblis diperintahkan untuk memberikan sujud. Sujud ini bukan berarti sujud seperti sholat, tapi sujud litahiyah, untuk menghormati saja. Untuk memberikan salam penghormatan, mungkin membungkuk tapi tidak bersujud. Nah, di sini kita baca ayatnya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Surat Al-A'raf ayat 12. Allah tanya, kenapa yang membuat engkau tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam? Apa kata iblis dengan congkaknya? Ana khairum minhu. Gue lebih baik. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api yang menyala. Wa khalaqtahu min tin.
Dan Adam diciptakan dari tanah. Bapak Ibu, pasang konsentrasi. Ayo kita berpikir sejenak. Boleh sambil makan, sambil minum, boleh. Bu, Bapak, api dengan tanah, mana yang lebih hebat? Menurut ulama, apilah yang paling hebat. Sedangkan tanah hanya ada di daratan. Api sifatnya membakar dan meluluhkan segalanya. Betul, iblis mengatakan saya lebih baik. Tapi iblis lupa. Iblis lupa. Yang nyuruh siapa? Gitu loh. Yang nyuruh Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh begini saja. Seandainya Pak Presiden, seandainya Pak Jokowi bilang kepada Gubernur DKI Anies Baswedan, cium tangan Ustadz Hari. Contoh ini mah contoh, Bu. Kira-kira mau cium nggak? Mau. Kenapa? Yang nyuruh presiden. Kalau yang nyuruh RT nggak mungkin. Sama dengan iblis. Dia lupa siapa yang nyuruh. Jadi ketika ada manusia mengatakan, aku lebih baik daripada lo. Nah, kalau kata orang Jakartanya, saya lebih bagus daripada kamu. Berarti itu sudah sombong. Contoh, ketika kita di kuliahan, gue mah lebih pintar dari dia. Sombong itu manusia. Gue lebih ganteng dari dia. Sombong itu manusia. Gue lebih kaya dari dia. Sombong itu manusia. Gue lebih terhormat daripada dia. Sombong itu manusia. Ketika kita mengatakan aku lebih dari dia, dikatakanlah manusia itu sudah menjadi manusia yang sombong. Jadi yang pertama, sombong itu diturunkan kepada iblis. Jadi kalau ada manusia sombong, nggak ada bedanya sama, jawab sendiri Bu ya. Yang kedua, sombong itu jauh dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ayatnya sedikit, sering kita dengar, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak mensukai orang-orang yang mensombongkan dirinya. Ayatnya sederhana, tapi mampukah kita melaksanakan itu? Ayatnya sedikit, hanya penggalan ayat terakhir. Tapi apakah mampu kita melaksanakan agar tidak sombong? Orang yang sombong jauh dari Allah. Dan dibenci dari Allah. Dibenci juga sama manusia. Emang ada orang sombong dicintai sama orang? Enggak ada. Lihat, tengok di rumah ibu, ada orang misalkan sombong. Sama tetangga nggak mau tanya, sama tetangga nggak mau senyum, sama tetangga nggak mau bergaul. Selesai kerja, masuk rumah, tutup pintu, matiin lampu, nggak nerima tamu, boro-boro ingat sama kanan kiri. Kira-kira Bu, ya, manusia seperti ini, ketika ada kesulitan, banyak yang mau bantu nggak? Ada yang mau bantu nggak kira-kira? Nggak ada. Kenapa? Sombong. Orang sombong jauh dari Allah, dibenci juga sama manusia. Tapi ada juga loh, nauzubillah summa nauzubillah, orang miskin, sombong. Ini orang nggak tahu diri nih. Orang miskin, sombong. Ya, nggak mau negor orang, nggak mau nanya orang, nggak mau nyapa orang, miskin, sombong. Masya Allah. Ya, yang miskin jangan sombong, udah miskin sombong, apa yang disombongin? Orang miskin, ya. Jadi yang kedua, sombong itu dibenci sama Allah, dibenci juga sama manusia. Yang terakhir, orang sombong itu Bapak Ibu ya tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidaklah masuk ke dalam surga siapapun orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong. Memiliki sifat sombong. Jangan sampai diharamkan surga untuk orang-orang yang ada dalam hatinya kesombongan. Jangan. Ya, kita hidup menjadi manusia harus tahu diri. Orang sombong tuh kalau saya ceramah itu Bu, itu saya selalu menggambarkan gini. Orang sombong itu seperti orang yang berada di atas gunung yang tinggi, lalu dia melihat ke bawah, semua yang di bawah dianggap kecil. Jadi orang sombong itu
Diibaratkan seperti orang yang naik ke atas gunung, lalu dia melihat ke bawah, dia lihat di bawah itu semuanya kecil, tapi dia lupa orang yang di bawah melihat ke atas juga kecil. Jadi orang sombong itu hakikatnya dia mengecilkan diri sendiri. Tadinya dia mau membesarkan dirinya, tapi hakikatnya dia mengecilkan diri sendiri. Saya selalu bilang begini, kalau di mana-mana, apa yang harus kita sombongkan? Apa yang harus kita sombongkan? Semua tubuh kita ini kotoran. Ini sebenarnya ceramah saya dari tahun 2014. Lama sekali saya buat ini. Apa yang harus kita sombongkan? Semua tubuh kita ini, semua tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya isinya kotoran. Coba, perhatikan saya Bu, lihat layarnya. Nah, Bapak, lihat ke sini. Pegang rambut kita. Nah, ini rambut kita Pak, pegang. Di rambut kita ini ada kotoran nggak Pak? Ada. Namanya ketombe. Nah, namanya ketombe. Yang jawab ketoprak lagi lapar itu. Ketombe, bukan ketoprak. Ya. Rambut kita ada namanya ketombe. Ada kutu. Kotoran bukan? Kotoran. Dari rambut turun ke mata. Di mata kita ini ada kotoran. Ada kotoran. Apa namanya? Kalau orang Sunda bilangnya cileh. Waduh. Belek. Habis bangun tidur, belekan. Atau mata kita lagi sakit, pasti belekan. Betul? Punya belek? Punya. Apa yang disombongkan? Kita bawa kotoran. Dari mata ke samping. Telinga. Kuping. Di kuping kita ada apa Bu? Ada voucher umroh. Bukan voucher umroh. Di kuping kita ada kotoran. Namanya Ibu jawab sendiri. Jawab sendiri. Saya nggak mau jawab. Ya, kita korek kuping. Nah, keluar kotorannya. Dari kuping turun ke hidung. Ayo. Di hidung kita ada apa Pak? Ada namanya apel. Apel. Upil. Apel mah enak Bu. Ada namanya upil. Kotoran juga. Dari rambut kotoran, mata kotoran, telinga kotoran, hidung kotoran. Turun ke mulut. Nah, ini pangkalnya banyak banget. Ini mulut nih. Ada jigong, ludah, ada... Aduh, Masya Allah. Ngumpuk lah pokoknya di mulut tuh. Iler. Betul? Betul. Turun ke leher. Dari leher, kita gosok-gosok, keluar namanya daki. Nah, kotoran lagi. Lihat kuku kita. Ketika panjang sedikit, ada hitam-hitamnya. Kotoran lagi. Sampai, mohon maaf, bagian belakang kita, bagian yang paling vital, mengeluarkan namanya kotoran. Jadi bagi orang-orang yang sombong, dia lupa diri. Dia kemana-mana bawa kotoran. Dia kemana-mana bawa najis. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jauhi rasa sombong. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis qudsi, al kibriya'u ridai. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sombong adalah selendangku. Jadi hanya Allah yang wajib sombong. Sedangkan manusia ketika sombong, dia memakai pakaian Tuhan. Nggak pantas dong. Kegombrongan pasti. Jadi sombong itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini manusia biasa, manusia lemah. Manusia ini harus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Dulu ketika kita ngaji, selalu dibilangi, ketika kita pintar, kita tidak merasa pintar. Ini penting Bu. Kita pintar, tapi tak merasa pintar. Kenapa tak merasa pintar? Ketika kita tak merasa pintar, kita akan terus belajar. Kita akan terus mendengarkan. Kita akan terus menulis, karena tidak pernah merasa pintar. Ketika orang sudah mengaku pintar, dia akan berhenti belajar. Kita kaya, alhamdulillah. Itu titipan semua dari Allah. Itu semua anugerah dari Allah. Kita syukuri untuk ibadah, kita untuk sedekah. Tuh, nikmat memiliki kekayaan, tidak sombong, punya uang, dia sedekahkan, dia bantu orang susah, dia bantu fakir miskin, anak yatim, janda tua.
Ketika dia dititipkan jabatan, dia tetap sama. Dulu ketika sebelum kampanye, dia rajin ke rumah warga, ke ganggang untuk menolong orang, menyapa orang. Ketika menjadi anggota DPR, DPRD, anggota dewan, dia tetap sama. Tetap ingat kepada masyarakatnya. Tapi sekarang banyak di negara Zimbabwe, udah menjadi anggota dewan, dia lupa untuk masyarakatnya. Kapan datangnya? Saat pemilu saja, saat kampanye saja. Nah, di negara mana, Bu? Negara Zimbabwe. Di sini mah insya Allah sama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong, tetap rendah hati, bukan rendah diri, ingat, bukan rendah diri. Rendah diri itu enggak dibenarkan, rendah hati, ya. Rendah hati. Man tawadda'a rafa'allah. Siapa orang yang merendahkan hati, Allah akan angkat derajatnya. Jadi tenang, jangan sombong, ya. Karena sombong adalah warisannya para iblis, warisannya setan. Kita sebagai manusia tetap menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut, yang saling sapa, saling tegur, tidak mengagungkan diri kita. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ini kita jadikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita introspeksi diri kita. Lalu Bapak Ibu, terkhusus buat kaum bapak, kaum muslimin, mohon didengarkan dengan baik, mohon dicerna dengan baik, dan disampaikan kepada semuanya. Disampaikan kepada teman-temannya sekamar atau kenalan Bapak, diharapkan sholat Jumat tidak dilaksanakan bagi para pasien. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita harus sadar diri, kita sedang sakit, terpapar. Jangan kita memaksakan diri untuk menuju masjid yang isinya orang-orang sehat. Ketika kita menularkan virus, kita tahu terpapar, kita tahu sakit, lalu kita masuk ke dalam masjid, banyak orang-orang yang sedang melaksanakan sholat dalam keadaan sehat, kita menularkan, kita juga yang dosa. Tadinya mengejar pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Jadi Bapak Ibu, ya ibu atau sampaikan kepada suaminya, sampaikan kepada kaum muslimin, khususnya kaum bapak, ketika masih terpapar, masih sakit, masih terkena COVID, tolong tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Ustadz, saya kafir dong? Kagak. Siapa yang bilang kafir? Enggak. Karena Allah tahu Bapak sedang dalam keadaan darurat. Allah tahu Bapak dalam keadaan sakit. Tidak perlu. Jadi orang nuntut ilmu itu, belajar agama harus pakai ilmu. Agama ini mudah Bapak. Agama ini simple. Jangan bikin rumit, jangan bikin susah. Allah SWT berikan rukhsah. Rukhsah itu artinya kemudahan. Ketika Bapak hari ini sedang sakit, jangan memaksakan diri untuk sholat Jumat di masjid orang-orang yang dalam keadaan sehat. Itu malah bukan mendapatkan pahala, mendapatkan dosa. Niatnya betul untuk sholat Jumat, tapi masih dalam keadaan terpapar. Dan masih keadaan kena COVID, lalu masuk ke dalam tempat ibadah yang isinya orang-orang sehat. Bukan mendapatkan pahala, tapi malah menularkan dosa. Kenapa? Dari Bapak mungkin yang terpapar, tadinya orang sehat bisa menjadi sakit. Jadi Bapak mohon ya, agama belajar pakai ilmu, beribadah juga harus pakai ilmu ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi Bapak tenang, Bapak tetap mendapatkan pahala Jumat ketika melaksanakan sholat zuhur. Kenapa? Karena Allah tahu Bapak dalam keadaan sakit. Jadi Bapak yang mendengarkan ceramah saya ya, mendengarkan kajian saya, tolong sampaikan kepada bapak-bapak yang masih terpapar, yang masih pengen sholat Jumat di Tower 3, jangan ya. Tolong dinasihati dengan baik ya. Jadi Bapak Ibu itu saja ya. Dalam keadaan sakit, tenang. Bapak tetap dihitung ibadah meskipun tidak melaksanakan sholat Jumat. Jangan lupa besok pagi jam 9:30 hari Sabtu, ikuti kajian bersama kawan saya, Ustadz Ahmad Roziki. Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan mengikuti kajian kami, diberikan oleh Allah SWT kesembuhan dan kesehatan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jangan lupa sholat isya, tetap terus berdoa dan berzikir. Sampai jumpa besok pagi jam 9:30 dalam kajian kami yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.